Oke, hari ini kita bahas skrip video YouTube soal rumor pemimpin tertinggi Iran mau kabur ke Rusia. Materinya menarik, ayo kita langsung masuk aja. Saya mulai ya. Saya lihat di sini ada banyak potongan fakta yang kuat. Ada krisis domestik di Iran, aliansi baru sama Rusia, sampai rumor rencana kabur Khamenei itu sendiri. Tapi, saya agak kesulitan menemukan satu benang merah yang menyatukan semuanya. Apa Anda merasakan hal yang sama? Tepat sekali. Itu poin yang bagus banget. Jadi hubungan antara protes massa, terus perjanjian sama Rusia, dan rencana kabur ini rasanya lebih seperti kumpulan informasi yang dijejerin aja. Disajiin bareng-bareng gitu ya? Iya, bukan sebuah argumen yang dibangun secara runut. Jadi akibatnya pesannya jadi kurang tajam. Betul, jadi penonton kayak dibiarin nyambung-nyambungin sendiri titiknya, dan kan bisa jadi mereka salah sambung. Atau malah nggak ngerti inti utamanya apa. Nah, itu dia. Jadi bingung poinnya apa sih? Tepat, solusinya adalah coba pilih satu tesis atau argumen utama yang paling kuat. Jadikan itu jangkar dari keseluruhan cerita. Jangkar ya? Iya, jangkar. Jadi semua informasi lain kemudian fungsinya untuk mendukung jangkar itu. Punya contoh konkretnya mungkin, gimana itu bisa diterapkan? Tentu. Gini, misalnya kita jadikan tesis utamanya. Tekanan domestik yang masif memaksa rezim Iran bersandar pada Rusia sebagai satu-satunya jaring pengaman. Oke, jadi Rusia itu jalan keluar terakhirnya. Betul. Dengan jangkar ini kan alur ceritanya jadi jauh lebih jelas. Kita bisa mulai dulu dengan krisis internal sebagai pemicunya. Kekeringan, ekonomi, yang seperti itu. Iya, baru dari situ kita tunjukkan gimana krisis itu menyulut protes besar-besaran. Nah, setelah itu, baru kita perkenalkan rumor rencana kabur itu sebagai gejala puncak keputusasaan rezim. Masuk akal, jadi ada urutannya. Terakhir, baru jelaskan kenapa Rusia jadi pilihan yang logis. Semua jadi punya hubungan sebab akibat yang kuat, gak lompat-lompat. Oke, jadi punya jangkar narasi itu kuncinya. Tapi kan argumen kuat juga butuh penyampaian yang pas. Nah, ini yang membawa saya ke masalah kedua. Gaya bahasanya terasa campur aduk. Setuju sekali. Di satu sisi, skrip ini bahas isu geopolitik yang sangat serius. Keruntuhan negara, korban jiwa. Betul, tapi di sisi lain, ada istilah kayak keok atau ajakan baku hantam di kolom komentar. Nah, campuran ini risikonya apa sih? Risikonya besar, kredibilitas. Penonton jadi ragu ini analisis yang mendalam atau sekedar opini hiburan. Jadi bingung harus nanggepinnya gimana? Iya, ketidakkonsistenan ini bisa membuat materi yang sebenarnya berbobot jadi terasa kurang bisa dipercaya. Lalu baiknya gimana? Apa harus pilih salah satu gaya aja? Harus. Tentukan dulu siapa targetnya dan apa tujuan video ini. Kalau tujuannya analisis serius, ya frasa informalnya perlu diubah. Oke. Misalnya, alih-alih bilang jasanya Iran sangat besar ini Pak ke Rusia, bisa diubah jadi ini menunjukkan betapa bergantungnya Rusia pada dukungan alutsista dari Iran. Kalimatnya jadi lebih analitis kan? Benar, lebih berbobot kedengarannya. Tapi gimana kalau memang ingin mempertahankan gaya yang lebih santai? Apa itu salah? Oh, tentu tidak. Itu juga pilihan yang valid, asalkan konsisten. Jika tujuannya memang komentar santai yang memprovokasi diskusi, gaya itu bisa dipertahankan. Tapi coba tutup dengan cara yang lebih cerdas. Maksudnya? Daripada hanya bilang, silakan baku hantam di bawah, coba ajukan pertanyaan yang memancing pemikiran. Contohnya, menurut Anda, apakah aliansi dengan Rusia ini benar-benar bisa menyelamatkan rezim Khamenei atau cuma menunda keruntuhan yang tak terhindarkan? Itu kan tetap santai, tapi lebih berbobot. Menarik. Jadi intinya tetap memancing diskusi tapi dengan level yang lebih tinggi ya? Tepat. Oke. Jadi kalau saya simpulkan ada dua saran utama ya. Pertama, perkuat narasi dengan menetapkan satu argumen sentral yang jelas untuk mengikat semua fakta. Kedua, konsistenkan gaya bahasa agar sesuai dengan tujuan skrip, mau analisis mendalam atau komentar santai. Ini demi membangun otoritas dan kepercayaan penonton. Ini materi dengan potensi yang sangat besar. Kami menantikan versi terbarunya jika Anda ingin kami membahasnya kembali.